dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas dipersilakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Siap duduk rapi. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dilakukan dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Gak ada yang sakit? Oke. Ibu izin mengingatkan terkait pembelajaran hari ini. Silahkan bagi yang di atas mejanya ada hal-hal yang tidak diperlukan selama belajar, silahkan disimpan ya. Kerapihan bajunya tolong dicek. Ya, di kelas jangan menggunakan topinya disimpan. Nah, tidak ada makanan atau apapun di atas meja. Aman ya? Oke, berarti kita bisa melanjutkan untuk pembelajaran. Silakan duduk yang enak. Sesuaikan, ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Oke, sebelum belajar, ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Nanti seperti biasa ya, mengajukan tangan atau bilang hadir. Oke, yang pertama ada Adit. Ada Adit? Aditya Dani. Ya, Aditya Dani. Akbar, awal Akbar. Andra. Rina. Padlat. Tina. Hadir. Cahya. Safik. Hadir. Mudah-mudahan yang sakit atau berhalangan hadir suatu di pertemuan berikutnya bisa kembali hadir ya. Ibu mau menanyakan terlebih dahulu terkait pertemuan sebelumnya. Apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Microsoft Office. Oke, ada yang mau jawab Microsoft Office itu terbagi menjadi berapa jenis? Coba tangan. Oke, awal lu. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Oke. Jadi Microsoft Office itu dibagi menjadi 3 yang biasanya kita gunakan. Sebenarnya ada banyak, namun yang sering kita gunakan ada 3. Yang pertama ada Microsoft Word. Ya, Microsoft Word ini berfungsi untuk apa? Mengolah kata. Contohnya apa? Selain surat. Laporan PKN. Yang kedua ada
dengan hal-hal yang tidak penting, misalnya mikirin apa? Mikirin hayal. Misalnya ya, mikirin hal-hal yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan sekolah, itu perlu. Ketika bapak ibu gurunya memberikan ilmu, masuk tidak? Kenapa? Nah, sudah kan? Caranya gimana biar otak kita bisa menampung ilmu? Selain konsentrasi, airnya perlu dibuang nggak? Perlu. Berarti hari ini silahkan kumpulkan terlebih dahulu masalah yang ada di luar, beban tugasnya, kemudian mainnya. Kita kumpulkan dulu, kemudian kita buang. Untuk apa? Untuk bisa menerima ilmu selanjutnya. Coba sekarang kita akan melakukan pembuangan energi yang negatif, ya. Caranya dulu. Nanti kalian tarik nafas, kemudian tahan, nanti lepas. Siap semuanya? Tarik nafas, tahan, 10 menit tahan. Oke, siap, satu kali lagi ya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Kita sekarang sudah mengosongkan gelas-gelas itu. Sudah siap menerima transferan ilmunya? Sudah siap? Kalau sudah siap, sebelum kita belajar, kita akan gerak dulu badannya untuk menggerakkan badan. Kita akan melakukan ice breathing untuk pergerakan tangan dan badan semua. Jadi nanti tolong ikuti video yang ada di depan yang nanti akan ibu tampilkan. Oke? Siap? Oke. Bisa dimulai? Ready ya? Oke, nanti ikuti gerakan yang ada di video. Oke, ikutin. Ready? Ya, tangannya gerak. Ya, ayo pikirkan. Ya, gerakin tangannya. Oke. Gerak, gerak, gerak. Di dalam gambar pertama ada perangkat apa saja? Coba sebutkan. Satu orang. Boleh, masing-masing tangan. Boleh, boleh. Keyboard, Terus, ada monitor, terus, terus mouse, terus, speaker, terus, CPU. CPU. Oke, sebenarnya di sini ada banyak ya. Ada banyak, tapi salah satunya yang disebutkan Butet tadi ada mouse, keyboard, monitor, speaker, CPU.
gambar 2 sedang main game. Kalau aplikasi di gambar 2 apa sih yang digunakan? Apa? ML, Mobile Legend. Itu nggak yang kalian biasa gunakan ya? Apa lagi? FL. Apa lagi? PUBG. Oke, berarti aplikasi game saja lah ya yang sering digunakan. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari yang namanya sistem operasi, yaitu ada tadi kalian sudah menyebutkan tuh perangkat-perangkat yang ada di gambar. Kira-kira yang termasuk hardware yang mana? Dapat disimpulkan perangkat kerasnya apa? Yang bisa dipegang, yang bisa dipegang, yang bisa disentuh, yang fisiknya itu ada, itu adalah perangkat keras. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian sebagai murid atau sebagai peserta didik itu mampu menganalisis. Yang dimaksud analisis di sini adalah kalian bisa mengidentifikasi, bisa membedakan, menghafal, gitu ya, fungsi dan keterkaitan antara komponen perangkat keras atau disebut hardware, perangkat lunak disebut software, dan pengguna disebut dalam sebuah sistem operasi, serta menerapkan konsep model input, proses, output, dan switch untuk memecahkan permasalahan nyata yang berkaitan dengan kinerja sistem komputer secara berkelompok. Jadi, nanti di pembelajaran ini kita akan membahas tentang hardware, software, dan firmware. Selain itu, kita akan mengetahui jenis dari hardware itu sendiri. Ada input, proses, output, dan storage. Kemudian di akhir pembelajaran, nanti kalian akan berkelompok menganalisis setiap permasalahan yang ada dalam hardware maupun software yang kemudian
Bisa nggak dipakai? Nggak. Nggak. Kalau tanpa orangnya Tidak bisa. berarti sistem operasi itu kan kumpulan dari hardware, software, dan tiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Ada yang mau ditanyakan di hal ini? Cukup? Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ya, komponen utama dari sistem komputer itu ada berarti sudah jangan asing lagi dengan kalimat hardware, software, apa sih hardware itu? Red. Hardware adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat Oke. kita Hardware adalah komponen komputer yang bisa diapa? Bisa dilihat, sentuh, intinya wujudnya itu adalah hardware. Kita konfirmasi, hardware itu seperti apa? Ada yang mau baca? Silakan, secara lantang, boleh. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik dari sistem komputer yang memiliki bentuk nyata dan dapat disentuh secara langsung. Komponen ini berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan data input, mengolah informasi proses, menampilkan hasil output, serta menyimpan data storage. Oke, hardware itu adalah perangkat keras atau komponen fisik dari sistem komputer yang memiliki bentuk nyata, di mana komponen ini berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan data, kemudian mengolah, menampilkan hasil. Oke, kita contohkan. Misalkan kalian memotong bahan masakan, terus memasukkan ke dalam wadah. Itu proses apa? Input. Memasukkan bahan-bahan. Kemudian ada proses dimanain, seperti apa kan masaknya. Entah itu mau ditumis, mau digoreng lagi. Setelah digoreng diproses apa? Selanjutnya menjadi sebuah hasil atau output. Setelah itu apa lagi? Dimakan di mana? Storage-nya berarti sebagai penampung akhir, ya, menyimpan makan. Paham prosesnya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Selanjutnya itu ada software. Oke, ada yang mau menjelaskan software itu apa? Boleh, apa dulu? Software atau perangkat lunak yaitu sekumpulan instruksi atau program komputer yang sudah ada digunakan. Software adalah sekumpulan instruksi. Pernah belajar web? Itu adalah kumpulan instruksi. Dimulai dari apa? If. Apa lagi? Kalau paragraf apa? Itu adalah sekumpulan instruksi yang kemudian nantinya outputnya menjadi sebuah aplikasi yang dapat dijalankan oleh siapa? Pengguna. Berarti sekumpulan instruksi, ya. Oke, ada yang mau baca? Boleh. Software Caca. atau perangkat lunak adalah Ya. kumpulan perintah program yang dibuat untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Tiga jenis utama berdasarkan fungsi dan perannya dalam sistem komputer yaitu Oke, kita bahas satu-satu tentang software terlebih dahulu. Software ini adalah perangkat lunak atau kumpulan perintah program yang dibuat untuk menjalankan fungsi tertentu. Misal fungsinya mau bikin laporan, berarti pakai aplikasi apa? Software dibagi menjadi tiga jenis. Pertama ada apa? Software system. Yang kedua, software utilitas. Yang ketiga, software aplikasi. Salah satunya yang pertama ada software system. Contohnya itu ada apa? Windows ada berapa jenis? Coba sebutkan Windows apa aja?
Apa lagi? Apa lagi? Semada. Apa lagi? Banyak ya? Banyak. Yang basic-basic kita ketahui adalah yang keempat software aplikasi. Contohnya apa? Software. Apalagi Safari, Google, banyak ya? Zoom, banyak pokoknya. Itu adalah software aplikasi. Paham di sini? Ada yang ditanyakan tidak? Masih aman? Tadi ada brainware. Brainware itu apa? Mulai, mana? Adalah seorang manusia yang mengoperasikan komputer, entah itu hardware-nya, entah itu software-nya. Penting tidak adanya brainware? Jadi keterlibatan antara tiga komponen software, hardware, dan brainware itu seperti apa? Jika salah satunya tidak ada, akan bagaimana? Tidak dapat digunakan. Oke, coba kita konfirmasi ya. Brainware adalah manusia. Kalian manusia bukan? Menggunakan komputer? Manusia atau pengguna yang menggunakan operasikan mengelola sistem komputer termasuk hardware dan software. Contoh pengguna itu bisa kalian sebagai murid. Apa lagi? Admin. Apa lagi? Operator. Apa lagi? Programmer. Apa lagi? Hah? Teknisi. Banyak ya? Berarti itu termasuk ke dalam bisa jadi pekerjaan mereka tentang apa? Misal programmer. Berarti programmernya adalah seorang programmer. Paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke tahap diskusi atau discussion time. Ini duduknya sudah berkelompok. Kelompok satu mana? Ini satu, kelompok dua, tiga, ini empat. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini LKPD-nya itu ada 3 yang harus kalian isi. Pertama adalah tentang hardware, yang kedua tentang software, yang ketiga adalah tentang analisis studi kasus. Ya, Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke, nanti sesuai duduknya ini. Ini kelompok terakhir ya. Ada berapa lembar tugasnya? Lembar pertama
menggunakan komputer di laboratorium CPU tanpa penjelasan tempat penggunaan. Tetapi layar dan memang ia sudah memastikan kabel power dan kabel VGA monitor terpasang dengan benar. Kalau ini kabel monitor punya Windows, namun tidak ada tampilan gambar sama sekali di layar. Masalah ini cuma segini saja. Itu yang mengalami gangguan di sebagian output monitor karena monitor tidak menampilkan gambar itu sistem tidak menyalakan. CPU apa? Monitor tidak menampilkan gambar. Jadi permasalahannya di monitor. Ada yang mau memberi masukan nggak? Masalahnya selain di monitor apa aja? Kabel apa PGA? Selanjutnya ada bagian 3 yaitu analisis studi kasus yang keempat. Saya akan membacakan studi kasusnya. Andi mendapat tugas dari gurunya untuk membuat laporan serta jaringan komputer. Ia menulis laporan di komputer, menambahkan gambar hasil dokumentasi, dan membuat desain sampul agar tampilannya lebih menarik. Setelah selesai, ia mengubah file menjadi format yang lebih ringan untuk dikirim secara online. Namun, ketika akan mengirim, file tidak bisa dibuka di komputer lain karena formatnya berubah dan beberapa gambar tidak muncul. Di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa menjawab studi kasus yang keempat ini. Yang pertama, software apa saja yang digunakan Andi? Yang pertama, karena ini di sekolah, mungkin saja saudara menjadi hal umum, software yang digunakan yaitu Microsoft Word. Terus ada WinRAR, yang dimana WinRAR ini yaitu untuk mengubah file menjadi format yang lebih ringan, dan Canva yang dimana untuk membuat desain sampul agar tampilannya menarik. Yang kedua, jenis software apa yang termasuk sistem, aplikasi, dan utility dari kasus tersebut. Yang pertama ada sistem, yaitu Windows yang sering digunakan di sekolah dan di kantor, aplikasi Word dan WPS, serta utility atau WinRAR. Terus? Apa penyebab file Andi tidak bisa dibuka di komputer lain? Karena format file berubah atau komputer lain tidak punya software aplikasi yang sama, jadi filenya tidak terbaca dan gambar menjadi hilang. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah yang logis untuk memperbaikinya? Simpan file dalam format yang lebih umum, misalnya PDF, tanpa mengubah formatnya. Lalu periksa lagi apakah di komputer lain masih belum terbaca atau gambarnya tidak muncul. Ada yang menanggapi? Tambahan dari saya itu tambahkan opsi untuk menyimpan ke format versi lama, misalnya dari dokumen, dari docs atau ke doc jika ini masih ingin diedit, atau jika masih ingin diedit atau penggunaan layanan untuk menyimpan sebelum diunduh. Jadi apa tadi? Mencoba menggunakan versi lama dokumennya. Jadi yang .docs, ada yang docs pakai X ujungnya ya. Nah itu versi lama dan versi terbaru. Jadi ketika seseorang tidak bisa membuka filenya, maka bisa diubah ke versi yang lama. Takutnya misal di komputer yang satu itu bisa terbuka, di komputer yang dua tidak terbuka. Misalnya berbeda versi. Nah itu harus diubah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 1. Terima kasih kepada saya yang sudah memberikan tanggapannya atau memberikan masukan untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih dalam pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau memberikan masukan, silakan ya.
Bagian ketiga, analisis studi kasus. Rani sedang mengetik tugas di komputer sekolah. Tiba-tiba, keyboard tidak bisa digunakan, tapi monitor tetap menyala. Dia mencoba menekan caps dan unlock, serta mencabut dan memasang kembali kabel keyboard. Tetapi tetap tidak berfungsi. Temannya yang menggunakan komputer lain tidak mengalami masalah. Dari permasalahan tersebut, ada soal yang ditanyakan. Yang ke-1, apa permasalahan utama yang dialami Rani? Permasalahannya adalah keyboard tidak berfungsi sehingga Rani tidak bisa mengetik di komputernya. Yang kedua, menurutmu masalah ini termasuk jenis apa? Hardware, software, atau firmware? Dari hasil diskusi kami, ini adalah hardware, karena yang enggak berfungsinya adalah perangkat keras, yaitu keyboard. Yang ketiga, bagian input mana yang mengalami gangguan? Jelaskan alasannya. Input, proses output, atau storage? Jawabannya adalah input, karena keyboard merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Yang keempat, apa saja kemungkinan penyebab dari masalah tersebut? Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kabel keyboard tidak tersambung dengan baik atau port USB rusak. Yang kedua, keyboard mengalami kerusakan pada komputer internalnya, misalnya sirkuit atau konektor yang rusak. Yang kelima, bagaimana langkah-langkah logis untuk memperbaikinya? Yang pertama, periksa dan pastikan kabel keyboard tersambung dengan benar ke port komputer. Yang kedua, coba gunakan port USB lain. Yang ketiga, USB keyboard pada komputer lain untuk memastikan apakah keyboard rusak. Yang keempat, jika keyboard rusak, gantilah dengan keyboard yang baru dan berfungsi dengan baik. Yang kelima, jika tetap tidak berfungsi, periksa driver keyboard di sistem operasi dan lakukan restart komputer. Jadi ketika kalian menganalisis itu perlu mendalam, tidak bisa menjatuhkan persepsi kita kepada satu hal. Misal keyboard aja yang rusak, belum tentu kan? Gimana kalau misalkan USB-nya yang rusak? Ya? Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok tanya.
juga mengeluarkan suara ya. Jadi tidak bisa kita menjudge bahwa soundnya yang rusak ya. Seperti tadi kan sound ini tadi tidak nyala. Padahal kan tidak hanya di sound ini permasalahan. Bisa jadi di laptopnya volumenya yang lebih terbesar ya. Ada yang mau menanggapi? Boleh? Saya ada sedikit masukan untuk beberapa, yaitu tambahkan satu kemungkinan lagi, misalnya seperti port audio rusak. Masih pahami? Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Kita simpulkan dari semua permasalahan yang dihadapi oleh empat kelompok ini. Masing-masing memiliki permasalahan yang berbeda. Jadi ketika kalian menemukan permasalahan, entah itu di hardware, entah itu di software, tidak bisa kita menjudge salah satu. Ya tadi soundnya tidak ada, tidak menampilkan suara. Bisa jadi bukan soundnya yang bermasalah, tapi entah driver komputernya, entah itu USB-nya, gitu ya. Nah, ketika ada kerusakan itu perlu dicek terlebih dahulu secara mendalam diceknya. Nggak bisa dicek terhijau gitu ya. Jadi harus semuanya dicek. Kemudian aplikasi juga. Kalau misalkan aplikasi pemutar videonya tidak berjalan, salahkan aplikasinya. Lihat driver yang lain sudah terinstall atau belum. Ada yang mau menyimpulkan tidak terkait pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan yang mau menyimpulkan. Oke, Cahya. Hardware, software, dan firmware saling berhubungan dan bekerja sama agar komputer itu dapat berfungsi dengan baik. Hardware menjalankan perintahnya, software yang memberikan instruksinya, dan firmware yang mengoperasikannya sebagai pengguna. Oke. Terima kasih untuk Cahya